Siang. Pak. Izin Pak. Kemarin, Pak kemarin dari survei indikator menyatakan bahwa 60% lebih bahwa masyarakat tidak percaya terkait ijazah Bapak palsu. Tanggapannya seperti apa Pak? Ya artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Tapi juga, karena logikanya memang nggak masuk. Saya kira 68% ya. Menyampaikan ketidakpercayaannya. tapi juga masih ada yang percaya Pak. Ya pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Kalau Anda tidak percaya pada UGM, tidak percaya pada KPU, tidak percaya pada Bareskrim, tidak percaya pada pengadilan, lalu Anda percaya pada apa? Pada bayangan sendiri? Pada halusinasi kolektif? Atau pada para provokator digital yang bahkan tidak punya keberanian memperlihatkan wajah? 66,9% rakyat tidak percaya ijazah Jokowi palsu. Lalu siapa yang masih waras? Survei nasional hantam hoaks. 66,9% tak percaya ijazah Jokowi palsu. Kini publik sudah bisa menilai. Survei indikator bukan sekadar angka. Itu adalah ekspresi publik yang lelah disuguhi drama tanpa akhir. Mereka memilih untuk percaya pada akal sehat. Dan itulah hal terbaik yang bisa kita miliki hari ini. Nalar yang waras di tengah banjir kebodohan yang direkayasa. Bagi para penuduh, inilah waktunya bercermin. Kalau Anda tidak percaya pada UGM, tidak percaya pada KPU, tidak percaya pada Bareskrim, tidak percaya pada pengadilan, lalu Anda percaya pada apa? Pada bayangan sendiri? Pada halusinasi kolektif? Atau pada para provokator digital yang bahkan tidak punya keberanian memperlihatkan wajah? Dan jika sampai hari ini Anda masih meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu, maka yang palsu sebenarnya bukan dokumen itu, tapi logika Anda sendiri. Anda telah membunuh akal sehat Anda sendiri. Dan itulah tragedi terbesar dari semua ini. Bukan soal siapa benar atau salah, tapi soal siapa yang masih rela berpikir. Jokowi, survei, dan logika yang ditinggalkan. Di tengah riuh rendah politik nasional yang kadang lebih mirip panggung sirkus dibanding forum akal sehat, sebuah suara tenang kembali terdengar dari Solo, kota kelahiran mantan Presiden Joko Widodo. Suara itu tidak menjerit, tidak meledak-ledak, tidak juga membalas dengan amarah meskipun yang dituduhkan kepadanya bukan hal sepele, melainkan tuduhan keji yang menyasar fondasi integritasnya sebagai kepala negara, pemalsuan ijazah. Baru-baru ini, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru yang menggambarkan wajah logika publik Indonesia. Di situ tercatat jelas bahwa 66,9% masyarakat Indonesia tidak percaya bahwa Jokowi memalsukan ijazah. Angka itu bukan sekadar statistik dingin yang bisa diabaikan. Itu adalah cermin dari suara nurani rakyat yang masih waras di tengah derasnya hoaks, manipulasi, dan fitnah politik. Jokowi merespons temuan itu dengan sikap yang patut diapresiasi, tenang, rasional, dan penuh hormat pada hukum. Ia menyebut bahwa hasil survei itu adalah bukti bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih memiliki logika dan nalar sehat. Sebuah sindiran elegan tetapi telak kepada mereka yang terus menggoreng isu ijazah palsu tanpa dasar yang kuat, apalagi bukti autentik. Sebaliknya, bagi mereka yang melontarkan tudingan palsu, Jokowi mengatakan dengan nada dingin tapi tajam, bahwa logika mereka nggak masuk. Ini bukan sekadar komentar santai, tapi sebuah tamparan intelektual bagi mereka yang hidup dalam ilusi kebencian politik, yang rela menjual kehormatan demi popularitas sesaat, dan yang sibuk menggali lubang fitnah padahal tak punya peta jalan menuju kebenaran. Kasus ijazah palsu ini memang seperti benang kusut yang sengaja dibuat oleh tangan-tangan licik. Bermula dari suara-suara sumbang yang tak pernah bisa membedakan antara kritik dan fitnah, lalu diangkat oleh segelintir kelompok yang menyebut diri mereka, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, atau TPUA. Nama boleh terdengar agamis dan heroik, tetapi langkah mereka justru membajak nalar publik demi satu tujuan,
menjatuhkan reputasi seorang pemimpin yang tak pernah mereka menangkan lewat jalur demokrasi. Padahal, proses hukum sudah berjalan. Mabes Polri melalui Bareskrim sudah menyelidiki, menelaah, mengkaji bukti, dan akhirnya memutuskan menghentikan penyelidikan karena tidak ditemukan unsur pidana. Tapi apa yang dilakukan TPUA? Mereka malah menggugat balik Bareskrim. Lucu bukan? Kalau lembaga penyelidik negara tidak dipercaya, lalu mau percaya siapa? Lembaga rongsokan opini media sosial? Atau para penceramah hoaks di kanal YouTube yang hidup dari klik dan sensasi? Jokowi pun bertanya retoris tapi sangat menusuk. Kalau UGM tidak dipercaya, Bareskrim tidak dipercaya, KPU tidak dipercaya, lalu yang mau dipercaya siapa? Pertanyaan ini seperti pisau yang menusuk balik ke dada para penuduh. Karena sesungguhnya, mereka tidak sedang mencari kebenaran. Mereka hanya sedang mencari keramaian. Mereka tidak peduli pada fakta. Mereka hanya peduli pada viralitas. Inilah wajah oposisi karbitan yang lahir bukan dari semangat perbaikan, tapi dari amarah dendam yang tak pernah bisa terima kenyataan. Kita sedang menyaksikan satu babak memalukan dalam sejarah demokrasi kita, di mana orang lebih percaya teori konspirasi dibanding dokumen resmi negara. Orang lebih percaya potongan video editan daripada keterangan dari perguruan tinggi terkemuka seperti Universitas Gadjah Mada. Kita menyaksikan bagaimana nalar publik dicoba dibajak oleh sekelompok orang yang haus panggung, lapar perhatian, dan miskin data. Tuduhan bahwa Jokowi memalsukan ijazah adalah bentuk penghinaan tidak hanya kepada dirinya secara pribadi, tetapi juga kepada institusi negara, UGM sebagai institusi pendidikan, KPU sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu sebagai pengawas, dan tentu saja Polri sebagai penegak hukum. Jika semua ini tidak dipercaya, maka jelas bahwa yang dipertanyakan bukan Jokowi, melainkan kejiwaan para penuduh. Lebih jauh lagi, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa bahkan di basis-basis partai politik pun masyarakat cenderung tidak percaya bahwa Jokowi memalsukan ijazah. Mayoritas masyarakat di basis PDIP, Nasdem, PKB, bahkan Gerindra, menunjukkan tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap tudingan itu. Satu-satunya basis partai yang terbelah antara percaya dan tidak percaya hanyalah Golkar, dan itu pun menunjukkan bahwa isu ini tidak pernah menjadi isu mayoritas. Isu ini adalah nyanyian minor dari kelompok yang tak pernah punya daya tawar intelektual yang utuh. Yang lebih menyedihkan, di balik seluruh keributan ini, publik sebenarnya sudah lelah. Mereka muak dengan fitnah yang terus diulang. Mereka ingin melihat masa depan, bukan terus dihantui oleh kabar palsu yang bahkan tidak layak dijadikan bahan diskusi di warung kopi. Tapi para penuduh ini tidak peduli. Bagi mereka, jika satu kebohongan tidak laku, maka akan diulang-ulang terus, sampai ada yang percaya. Ini bukan cara orang berpolitik. Ini cara kerja propaganda murahan. Maka tepatlah jika Jokowi memilih menyerahkan semuanya kepada proses hukum. Di pengadilan nanti, semuanya akan terbuka. Tidak ada ruang untuk dusta. Tidak ada tempat untuk dongeng-dongeng yang dibuat demi klik dan sensasi. Karena di ruang sidang, hanya fakta yang berbicara. Dan ketika saksi-saksi dihadirkan, bukti-bukti dibuka, maka semua akan terlihat terang benderang. Bukan seperti ruang komentar media sosial yang penuh dengan caci maki anonim. Jokowi sudah melalui banyak hal dalam karir politiknya. Dari wali kota, gubernur, hingga presiden 2 periode. Kalau memang ada yang mencurigai integritasnya, kenapa baru sekarang diributkan, setelah dia tidak lagi menjabat? Kenapa tidak sejak 2014 ketika dia pertama kali naik ke panggung nasional? Apakah karena dulu mereka tidak cukup nekat? Atau karena sekarang sudah kehabisan akal untuk menyerang Jokowi lewat isu-isu kebijakan? Apapun alasannya, mereka kini seperti orang yang kehilangan arah. Dan itulah yang membuat mereka berusaha menyerang masa lalu, karena mereka tidak bisa menang di masa kini. Tapi sayangnya, masa lalu Jokowi bersih. Masa lalunya punya jejak, punya bukti, punya institusi yang bisa bicara. Sementara mereka hanya punya suara keras, tapi kosong dari isi. Inilah ironi besar dalam demokrasi kita, bahwa seorang mantan presiden yang telah melewati 2 kali pemilu, 2 kali verifikasi KPU, 2 kali pembuktian administratif dan faktual,
masih harus menghadapi tudingan ijazah palsu dari segelintir orang yang bahkan tidak bisa membuktikan siapa guru mereka saat SD. Kini publik sudah bisa menilai. Survei indikator bukan sekadar angka. Itu adalah ekspresi publik yang lelah disuguhi drama tanpa akhir. Mereka memilih untuk percaya pada akal sehat. Dan itulah hal terbaik yang bisa kita miliki hari ini. Nalar yang waras di tengah banjir kebodohan yang direkayasa. Bagi para penuduh, inilah waktunya bercermin. Kalau Anda tidak percaya pada UGM, tidak percaya pada KPU, tidak percaya pada Bareskrim, tidak percaya pada pengadilan, lalu Anda percaya pada apa? Pada bayangan sendiri? Pada halusinasi kolektif? Atau pada para provokator digital yang bahkan tidak punya keberanian memperlihatkan wajah? Dan jika sampai hari ini Anda masih meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu, maka yang palsu sebenarnya bukan dokumen itu, tapi logika Anda sendiri. Anda telah membunuh akal sehat Anda sendiri. Dan itulah tragedi terbesar dari semua ini. Bukan soal siapa benar atau salah, tapi soal siapa yang masih rela berpikir. Kini terang mulai tampak setelah kabut drama yang pekat. Bukan angka yang bicara, tapi suara hati yang mulai jenuh dan muak. Mereka memilih percaya pada nalar bukan cerita yang diputar dibalikan hingga kebenaran jadi sandiwara murahan. Mereka memilih percaya pada nalar bukan cerita yang diputar dibalikan hingga kebenaran jadi sandiwara murahan. Bila kau tak percaya lagi pada ilmu, pada hukum, pada nurani, lalu kau percaya pada apa? Bayanganmu halusinasi masa. Layar digital membakar, provokasi tanpa arah. Wajah-wajah yang sembunyi teriak paling suci. Ijazah jadi tuduhan seakan logika tak punya pegangan. Tapi yang palsu bukan dokumen, yang mati itu logika kalian. Bila kau tak mau mendengar pada akal, pada fakta yang benar, lalu siapa yang kau belah? Diri sendiri atau sekadar luka? Dan bila ini tragedi, bukan soal salah atau benar lagi, tapi siapa yang masih rela berpikir di tengah dunia yang makin kabur. Judul akhir ini tantangan yang waras di tengah banjir kebodohan yang direkayasa. Bukan angka yang bicara, tapi suara hati yang mulai jenuh dan muak. Mereka memilih percaya pada nalar bukan cerita yang diputar dibalikan hingga kebenaran jadi sandiwara murahan. Bila kau tak percaya lagi pada ilmu, pada hukum, pada nurani,
Lalu kau percaya pada apa? Bayanganmu halusinasi massa. Layar digital membakar provokasi tanpa arah. Wajah-wajah yang sembunyi teriak paling suci. Ijazah jadi tuduhan, seakan logika tak punya pegangan. Tapi yang palsu bukan dokumen, yang mati itu logika kalian. Bila kau tak mau mendengar pada akal, pada fakta yang benar, lalu siapa yang kau belah? Diri sendiri atau sekadar luka?